Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Zulkarnain yang biasa disapa Pak Izul. Bapak mengajar di kelas 6 SD Negeri Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, di tahun pelajaran 2021-2022 ini, kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring, yang biasa kita kenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, walaupun kalian belajar dari rumah, tetap harus memiliki semangat yang tinggi dalam belajar anaknya. Kegiatan belajar dari rumah ini merupakan solusi yang tepat dalam situasi pandemi saat ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19 yang saat ini tingkat penyebarannya masih tinggi di negara kita. Nah, tak bosan, Bapak senantiasa mengingatkan kepada kalian semua agar senantiasa melakukan hidup sehat dengan cara pertama, makan makanan yang bergizi dan sehat. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan tak lupa senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, ada seorang siswa sedang memegang sebuah bendera. Kalian perhatikan, di bendera tersebut terdapat sebuah logo. Nah, ada yang ingat kira-kira? Ini sudah dibahas pada pembelajaran yang pertama. Logo apa ya yang dimaksud yang terdapat pada bendera tersebut? Ya, tepat sekali. Ini adalah logo dari ASEAN. Nah, pada kali ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan di pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN melalui peta dengan benar. Yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan kondisi geografis di wilayah Asia Tenggara dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan teknik dalam pembuatan patung dengan benar. Nah, baik anak-anak, tahukah kamu tentang ASEAN dan Perbara? Perbara itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok. Nah, ASEAN didirikan ini memiliki latar belakang ya nak ya. Latar belakangnya yaitu sama-sama pernah dijajah, kecuali negara Thailand. Memiliki kesamaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ASEAN ini memiliki tujuan ya nak ya. Memiliki tujuan. Tujuannya adalah menjalin kerjasama, menjalin persahabatan, perdamaian, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, bentuk kerjasama. Nah, bentuk kerjasama itu terdiri dari bilateral, multilateral, regional. Apa sih bilateral? Ya, bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, misalkan kerjasama antara negara Indonesia dengan Malaysia. Multilateral, kerjasama banyak negara, seperti PBB,
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Regional, satu kawasan. Ya ini, seperti ASEAN ini. Karena ASEAN itu kan merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Sehingga ASEAN itu masuk bentuk kerjasama adalah bentuk kerjasama regional. Nah, ini adalah pelopor ASEAN. Ini ada gambar bendera, ada nama negaranya, dan ada tokohnya. Nah, kalian harus hafal ya. Yang pertama, Singapura. Pelopor dari Singapura adalah S. Rajaratnam. Kemudian pelopor dari Filipina namanya adalah Narcisco Ramos. Nah, ini wajah Narcisco Ramos ya. Kemudian dari Malaysia. Pelopor dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Dari Indonesia ya, dari negara kita ini adalah Adam Malik. Kemudian dari Thailand adalah Tanat Koman. Nah, ini adalah 5 negara pelopor ASEAN. Nah, kemudian ada 5 negara tambahan yang bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sehingga negara di Asia Tenggara yang sudah tergabung ke dalam anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Nah, kita lihat peta ASEAN. Kalian harus hafal ya, peta wilayah ASEAN. Oke. Kita mulai dari huruf A. Kira-kira huruf A apa ya? Coba kita lihat. Nah, ini bendera apa nih, Nak ya? Oh, iya benar. A itu adalah Myanmar. Ya, A Myanmar. Kita cek yang B. B kira-kira apa ya? Ya, B adalah negara Laos. Kita lihat C. Ini adalah negara Thailand. Betul sekali. Kita lihat D. Coba D apa ya? Ya, D Kamboja. Yang E. Ya, benar sekali. Yang E adalah negara Vietnam. Kita ke F. Ya, F adalah negara Malaysia. G Singapura. H negara kita ya, Indonesia. I Brunei Darussalam. Dan terakhir J adalah Filipina. Nah, ini peta negara-negara ASEAN ya. Kalian harus hafal ya posisi letak negara-negaranya ya. Oke. Selanjutnya, nah ini letak geografisnya. Nah, ternyata di sebelah utara Asia Tenggara itu berbatasan dengan Cina dan Laut Cina ya, Nak ya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Cina dan Laut Cina. Di sebelah timur Asia Tenggara itu berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Dan di bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, ini letak geografisnya ya. Nah, di situ di atas juga ada keterangan letak astronomis. Sebelah utaranya 29 derajat lintang utara, di sebelah selatannya 11 derajat lintang selatan, di sebelah timurnya 141 derajat bujur timur, di sebelah baratnya 93 derajat bujur timur. Lanjut ya, Nak ya. Nah, sungai terpanjang di Asia Tenggara adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong itu melewati negara di semenanjung Indochina. Nah, negara yang termasuk Indochina itu adalah Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, di ASEAN itu memiliki tipe flora dan fauna. Ingat ya, flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Nah,
tipe flora dan fauna di wilayah ASEAN itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Asiatis. Contohnya, ini contohnya faunanya ya. Ada sapi, kuda, harimau, gajah, ada kerbau. Yang kedua, peralihan. Ada komodo, ada anoa, ada babi rusa, ada tarsius. Nah, yang australiatis ada kanguru, ada koala, ada kuskus, ada kasuari, ada cendrawasih. Nah, 3 tipe fauna ini, asiatis, peralihan, dan australiatis ini dibatasi oleh sebuah garis. Nah, garis yang pertama adalah garis Wallace. Garis Wallace ini membatasi tipe asiatis dan peralihan. Sedangkan garis Weber itu membatasi tipe australiatis dan peralihan. Nah, untuk mempermudahnya, kita lihat petanya ya, Nah ya. Nah, ini pembagiannya. Ya. Ada garis Wallace membagi antara tipe asiatis dengan peralihan. Nah, ini di asiatisnya di situ ada gambar-gambar hewan ya, ada orang utan, ada badak, ada harimau Jawa, ada banteng, ada gajah, ada harimau Sumatera, ada beruang madu ya. Kemudian di tipe peralihannya ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo, ada komodo seperti tadi yang Bapak sebutkan ya. Nah, di australiatis juga tadi ada cendrawasih, kakatua, ada kuskus, ada walabi ya. Nah, ini ada garis Weber yang memisahkan antara tipe peralihan dan australiatis. Jelas ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya, iklim di Asia Tenggara itu mayoritas beriklim tropis yang ditandai dengan 2 musim dan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, negara di Asia Tenggara banyak memiliki hutan tropis. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Nah, patung Nusantara ini banyak yang diminati masyarakat di dunia. Contohnya seperti apa sih, Nak, patung tuh, Nak? Nah, ini contoh patung Nusantara. Nah, patung ini sudah dibahas ya, Nak, ya, di pembelajaran yang kedua ya. Kalau di pembelajaran kedua itu ngebahasnya mengenai bahan-bahan pembuat patung. Nah, kali ini Bapak akan membahas juga mengenai patung, diantaranya nanti ada tentang teknik-tekniknya. Oke. Nah, selanjutnya, patung itu merupakan karya seni 3 dimensi. Ya, karya seni 3 dimensi. Nah, pembagian patung berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 2. Ada patung figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif, patung yang dibentuk dengan menirukan bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Misalnya, bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini contohnya ya. Kalau patung non-figuratif, patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya, biasanya menampilkan garis, lekuk, atau bagian tertentu dari suatu objek. Nah, ini contohnya seperti ini ya, Nak ya. Contoh dari patung figuratif dan patung non-figuratif. Nah, pembagian patung berdasarkan jenisnya. Tadi bentuknya, sekarang jenisnya. Ada 2. Ada Zonderbosch, yakni bentuk patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, relief. Patung yang menempel pada permukaan dinding. Nah, ini. Ya. Jadi berdasarkan bentuknya ada 2, ada patung figuratif dan non-figuratif. Berdasarkan jenisnya ada Zonderbosch dan relief. Nah, sekarang jenis patung. Yang pertama tadi ada patung figur. Patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala.
Ini contohnya, utuh itu ya. Ini gambar hewan ya, dari kepalanya hingga kaki hingga ekor. Yang kedua, buste. Patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada. Nah, ini contoh patungnya. Yang ketiga, torso. Patung badan tanpa kepala. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini jenis patung. Nah, ini teknik dalam membuat patung. Teknik membuat patung diantaranya yang pertama, teknik modeling. Yakni membuat model terlebih dahulu. Jadi kalian buat modelnya terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk, ya. Yang kedua, teknik merakit. Merakit bahan dasar patung, kemudian merangkai. Ini hampir mirip dengan permainan puzzle. Ya, merakit ini hampir mirip dengan permainan puzzle. Yang ketiga, teknik cetak atau cor. Nah, dengan cara memanaskan bahan dasar patung seperti logam hingga mencair ya, nak ya, hingga mencair. Kemudian ketika sudah mencair, dituangkan dalam sebuah cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Yang keempat, teknik membentuk. Membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Yang kelima, teknik butsir. Nah, teknik butsir ini adalah teknik membuat patung dari bahan yang lunak seperti tanah liat dan gips. Dengan cara, nah, teknik busir ini juga, ini ada caranya, nak. Teknik busir itu ciri khasnya adalah dia bisa mengurangi dan menambah bagian-bagian bahan dasar patung. Jadi teknik busir ini bisa mengurangi dan bisa menambah. Yang keenam, teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik pembuatan patung dari bahan yang keras, seperti dari bahan kayu, tulang, batu, dan granit. Nah, kalau teknik pahat ini hanya bisa untuk mengurangi bagian yang tidak diperlukan, tapi tidak bisa ditambahkan. Ya, beda sama butsir. Kalau tadi butsir bisa mengurangi dan bisa menambahkan bagian bahan dasar patung. Kalau pahat itu hanya bisa untuk mengurangi saja, mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Nah, ini adalah teknik dalam pembuat patung ya. Ada modeling, ada merakit, ada teknik cetak cor, ada membentuk, butsir, dan ada teknik pahatnya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak. Ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah ASEAN itu didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuannya menjalin kerjasama, persahabatan, perdamaian, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, ada Laut Cina di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, negara di Asia Tenggara banyak memiliki hutan tropis, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu. Nah, kayunya itu sangat bermanfaat untuk dibuat patung. Nah, teknik dalam membuat patung ada teknik modeling, merakit, cetak cor, membentuk, membusir, dan pahat. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, dipelajari kembali materi yang tadi sudah disampaikan. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa berdoa. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.